wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indra, untuk belajar matematika kelas 7. Materi kita kali ini adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada materi ini, adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan selama dan setelah mempelajari materi ini nanti dapat menjelaskan kalimat tertutup dan kalimat terbuka, dapat menjelaskan persamaan linier satu variabel, dapat menjelaskan pertidaksamaan linier satu variabel, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun peta konsep materi ini seperti ini. Jadi dalam persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu yang akan dipelajari adalah yang pertama kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kemudian ada persamaan linier satu variabel. Kemudian ada pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Dan yang terakhir penerapan persamaan linier tersebut dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai benar atau salah. Jadi, kalimat tertutup ini kalimat yang sudah ada nilai kebenarannya. Nah, kalimat tertutup ini disebut juga sebagai pernyataan. Untuk kalimat tertutup yang bernilai benar, itu adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang berlaku umum. Contoh, sepeda mempunyai dua buah roda. Ini udah jelas ya, sepeda itu mempunyai dua buah roda. Dan ini merupakan kalimat yang bernilai benar. Yang kedua, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini juga bernilai benar. Yang ketiga, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Seperti yang saya jelaskan di video bilangan bulat, sudah saya sampaikan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi ini juga bernilai benar. Jadi ini merupakan kalimat tertutup yang nilainya sudah pasti, yaitu benar. Yang keempat, hasil penjumlahan 2 dan 7 adalah 9. Sudah jelas ya, 2 ditambah 7 itu 9. Jadi ini adalah kalimat tertutup yang nilainya benar. Nah, sekarang untuk kalimat tertutup yang bernilai salah. Kalimat tertutup yang bernilai salah itu adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku umum. Contohnya, Indonesia terletak di benua Eropa. Ini adalah kalimat tertutup, tetapi bernilai salah karena Indonesia terletak di benua Asia. Yang kedua, hasil perkalian bilangan ganjil dan bilangan genap adalah bilangan ganjil. Ini juga bernilai salah. Nah, contohnya nih, 1 dikali 2 hasilnya 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi kalau bilangan ganjil dikali bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Nah, ini juga bernilai salah, karena ada bilangan prima yang genap, yaitu 2.
Yang keempat, hasil penjumlahan 3 dan 7 adalah 9. Sudah jelas ya, 3 tambah 7 itu 10, bukan 9. Yang kelima, semua benda akan memuai jika dipanaskan. Nah, ini salah. Karena kalau es dipanaskan itu mencair. Jadi ini adalah kalimat yang ada nilai kebenarannya dan nilainya adalah salah. Kemudian ada yang namanya kalimat terbuka. Nah, kalau kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, bedanya tadi kan kalau kalimat tertutup itu sudah ada nilai kebenarannya. Nilainya bisa salah, bisa nilainya benar. Tapi kalau di kalimat terbuka belum ada nilai kebenarannya. Nah, suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan kalimat terbuka. Karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, variabel atau peubah itu adalah lambang atau simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Biasanya, variabel atau peubah ini dilambangkan dengan huruf kecil. Huruf kecilnya apa aja? Boleh dari A sampai Z, boleh. Biasanya yang paling sering digunakan itu X dan Y. Tetapi huruf yang lain boleh. Contoh nih, kita contoh kalimat terbuka ya. Yang pertama, mobil memiliki beberapa roda. Nah, ini kan hanya dikatakan beberapa roda. Kalau di sini, ini disebut kalimat terbuka. Kenapa? Karena belum tahu kita nilai kebenarannya. Beberapa itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau kita ganti dengan 2 misalkan, berarti kalimatnya berubah jadi mobil memiliki 2 roda. Nah, kalau diganti dengan angka 2, maka dia berubah menjadi kalimat tertutup, tapi bernilai salah. Seperti itu. Kemudian, contoh kedua, tanda pagar adalah faktor dari 21. Nah, tanda pagarnya kan tidak tahu kita berapa tanda pagarnya. Jadi ini masih kalimat terbuka. Yang ketiga, X ditambah 7 sama dengan 15. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai kalimat matematika yang ada variabelnya. Nah, variabelnya ini adalah X dan belum ada nilainya. Kalau X tambah 7 sama dengan 15, maka ini adalah kalimat terbuka. Tetapi kalau X-nya kita ganti misalkan dengan 5, 5 ditambah 7 itu 12, bukan 15 ya. Berarti kalau kita ganti dengan 5, ini adalah kalimat tertutup, tapi bernilai salah. Yang keempat, 2Y dikurang 4 sama dengan 20. Nah, ini juga kalimat terbuka karena ada variabelnya di sini, yaitu Y. Yang kelima, P dikali P kurang dari 20. P-nya adalah bilangan cacah. Nah, ini hanya dikatakan P adalah bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi nilai P-nya belum tahu. Jadi ini adalah kalimat terbuka. Untuk penyelesaian kalimat terbuka akan mempunyai nilai kebenaran. Jadi kalau ada nilai kebenaran, dia sudah diberikan nilai kebenaran, maka akan berubah menjadi kalimat tertutup jika dia memiliki nilai kebenaran. Jika variabel pada kalimat terbuka tersebut diganti dengan sebuah bilangan atau objek tertentu. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, pengganti variabel atau peubah sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar itu disebut sebagai penyelesaian. Jadi, kalau dia berubah menjadi kalimat yang benar, bernilai benar, maka disebut sebagai penyelesaian. Sebagai catatan, jika tidak ada pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, maka kalimat terbuka tersebut disebut tidak memiliki atau tidak mempunyai penyelesaian. Oke, kita lanjut. Contoh nih. Tadi contoh pertama, mobil memiliki beberapa roda.
Nah, kalimat ini merupakan kalimat terbuka karena belum ada nilai kebenarannya. Jika kata beberapa diganti dengan angka 4, maka kalimatnya akan berubah menjadi mobil memiliki 4 roda. Mobil kan memang memiliki 4 roda. Jika kita ganti dengan angka 4, maka kalimat yang baru ini adalah kalimat tertutup dan bernilai benar. Tetapi, jika kata beberapa ini diganti dengan angka 2, maka kalimatnya akan berubah menjadi mobil memiliki 2 roda. Sedangkan mobil itu yang benar memiliki 4 roda. Maka kalimat yang baru ini itu juga merupakan kalimat tertutup, tetapi bernilai salah. Contoh berikutnya. Saya ambil contoh yang nomor 3 tadi. Jika X ditambah 7 sama dengan 15. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Jika X-nya diganti dengan angka 8, maka kalimatnya yang baru itu berubah menjadi X tambah 7 sama dengan 15. Berarti berubah jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15. 8 tambah 7 kan memang 15 ya. Nah, ini berarti kalimat barunya itu merupakan kalimat tertutup bernilai benar jika X-nya diganti dengan 8. Tetapi jika X-nya kita ganti dengan 10 misalkan, maka kalimatnya berubah menjadi 10 ditambah 7 sama dengan 15. Sedangkan 10 tambah 7 kan 17. Maka kalimat yang baru ini merupakan kalimat tertutup tapi bernilai salah. Yang kedua, persamaan linear satu variabel atau PLSP. Yang akan kita bahas di PLSP itu yang pertama adalah bentuk dari PLSP itu sendiri. Yang kedua adalah penyelesaian dari PLSP. Nah, sebelum saya lanjut ke bentuk PLSP, ada beberapa istilah dalam persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, istilah yang pertama adalah kesamaan. Ingat ya, kesamaan. Ini merupakan suatu pernyataan. Jadi kesamaan itu adalah sebuah kalimat tertutup atau pernyataan yang memuat hubungan sama dengan. Jadi ada tanda sama dengannya. Contoh nih, yang pertama, negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Nah, ini kan kalimat tertutup nih. Dan tandanya sama dengan. Ya, kok bisa kalimat tertutup ini? Ini sudah tidak ada variabel di sini. Nah, kalau kita tanya ini kalimat tertutup bernilai benar atau salah? Hutang 7 bayar 3. Sisa negatif 4 ya, sisa hutang 4. Berarti negatif 4 sama dengan negatif 4. Berarti ini adalah kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, jadi kesamaan itu adalah sebuah kalimat tertutup yang hubungannya pakai tanda sama dengan. Jadi tidak ada variabel dan tandanya sama dengan. Contoh yang berikutnya, nih 6 kali 5 sama dengan 30. Tidak ada variabel dan tanda penghubungnya adalah sama dengan. Contoh yang ketiga, 6 dikurang negatif 5 sama dengan 11. Tidak ada variabel dan tanda penghubungnya sama dengan. Maka ini 1, 2, dan 3 ini adalah kesamaan. Nah, istilah yang kedua itu adalah persamaan. Nah, beda ya. Kalau tadi kesamaan, ini persamaan. Nah, kalau persamaan ini adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan sama dengan. Masih ingat ya tadi kalimat terbuka? Kalau kalimat terbuka berarti ada variabel. Nah, persamaan ini berarti nanti ada variabelnya, kemudian tandanya sama dengan. Contoh. Nah, seperti ini nomor 1. X ditambah 3 sama dengan negatif 4. Ada variabelnya X, ada tanda penghubungnya adalah sama dengan. Ini disebut persamaan. Contoh yang kedua. Ini ada variabel X kuadrat, ada variabel X, kemudian ada tanda penghubungnya sama dengan. Ini juga persamaan. Contoh berikutnya, ada variabel X, di sini ada variabel Y, kemudian ada tanda sama dengan. Ini juga disebut sebagai persamaan. Contoh yang keempat, 3Y sama dengan 9. Ada variabel Y,
ada tanda sama dengan. Ini juga disebut sebagai persamaan. Nah, kalau gitu persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi persamaan ya, persamaan tadi berarti ada variabelnya, tanda penghubungnya sama dengan. Itu kalau persamaan. Kalau persamaan linear satu variabel, sebuah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi hurufnya cuma ada 1 dan pangkatnya 1, tidak boleh lebih. Nah, adapun bentuk umum persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A-nya itu adalah koefisien dari variabel X. Jadi dari persamaan ini variabelnya adalah X. Nah, karena A ada di depan X itu adalah bilangan ya. Jadi A ini disebut sebagai koefisien dari X. Nah, di mana X-nya itu adalah variabel atau peubah, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A tidak boleh 0. Sedangkan B-nya itu disebut sebagai konstanta. Nah, nanti kalau dalam bentuk persamaan linearnya, A dan B ini angka, X-nya huruf. Nah, contoh dari PLSP. Yang pertama, 4X ditambah 3 sama dengan 15. Bentuknya kalimat terbuka kan, ada variabel, ada tanda sama dengan. Kemudian variabelnya hanya ada 1, yaitu X, tidak ada huruf yang lain. Dan X-nya ini pangkatnya hanya 1. Kalau nggak ditulis itu berarti pangkat 1. Contoh yang berikutnya, ada variabelnya, yaitu huruf M, hanya ada 1, nggak ada huruf yang lain. Kemudian variabelnya di sini nggak ada tulisan pangkatnya, berarti pangkat 1. Kemudian tanda penghubungnya sama dengan, berarti ini PLSP. Yang ketiga, variabelnya adalah A pangkat 1, penghubungnya tanda sama dengan, berarti dia PLSP. Nah, yang nomor 4, variabelnya ada di ruas kiri sama dengan, dan di ruas kanan sama dengan. Tetapi ini hurufnya sama. Sama-sama Y, sama-sama pangkatnya pangkat 1. Maka ini juga disebut sebagai PLSP. Nah, yang kelima, ada hurufnya X, pangkatnya 1, tidak ada ditulis ya. Kemudian tanda penghubungnya sama dengan, berarti ini juga PLSP. Nah, bagaimana penyelesaian dari PLSP? Pengganti dari variabel atau peubah sehingga suatu persamaan menjadi kalimat benar, ini disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Untuk menentukan penyelesaian dari PLSP dapat dilakukan dengan boleh dengan bekerja mundur, tetapi di sini tidak saya rekomendasikan ya, karena tidak semuanya itu mudah untuk dilakukan dengan cara bekerja mundur. Contoh untuk bekerja mundur. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 30. Nah, jadi kalau X-nya kita tidak tahu ya, X kan tidak tahu. Karena di sini 2X artinya 2 kali X, berarti nanti titik-titik yang tidak tahu ini kita kalikan 2 dulu. Nanti setelah dikali 2 hasilnya berapa? Nanti ditaruh di sini. Kemudian setelah itu ditambah 4, berarti setelah itu ditambah 4. Setelah ditambah 4, nanti hasilnya adalah 30. Jadi di sini 30. Nah, ini 30. Nah, kalau kita bekerja secara mundur, berarti kita balik. Langkah pertama dari belakang ini adalah langkah pertama. Kalau tadi adalah ditambah 4, berarti lawannya tambah 4 itu adalah dikurang 4. Berarti 30 dikurang 4. Berarti di sini hasilnya 26. Seperti itu ya. Kemudian langkah kedua berarti dari kotak yang ini ke kotak yang di depan. Kalau tadinya di sini harusnya dikali 2, berarti lawannya kali 2 itu adalah dibagi 2. 26 dibagi 2 itu 13.
Jadi nilai X-nya adalah 13. Kita coba aja. Benar nggak sih? 2 kali 13, 26. 26 ditambah 4, 30. Benar kan? Kemudian ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan operasi aljabar. Nah, adapun aturan sebelum menggunakan operasi aljabar ini, kalian harus memperhatikan aturan-aturan berikut dalam proses operasi aljabar pada persamaan linier satu variabel. Yang pertama, itu aturannya adalah kedua ruas dijumlahkan atau dikurangkan dengan konstanta yang seruas dengan variabel yang akan dicari. Nah, sebagai catatan, jika di kedua ruas terdapat variabel, maka yang kita jumlahkan atau kurangkan terlebih dahulu bukan konstanta, tapi variabel tersebut. Jika kalian ingin variabelnya nanti akhirnya ada di ruas kiri, maka kedua ruas dijumlahkan atau dikurangkan dengan variabel yang ada di sebelah kanan. Nanti akan saya tunjukkan dengan rumus. Maksud saya akan saya tunjukkan dengan contoh soal ya. Kemudian aturan yang kedua ruas dibagi dengan koefisien dari variabel yang akan dicari. Jadi nanti setelah variabelnya hanya tersisa 1 dan tidak ada konstanta lagi di ruas yang sama, itu kedua ruas dibagi dengan koefisien variabel atau dibagi dengan angka di depan huruf. Aturan yang ketiga, apabila PLSP berbentuk pecahan, maka bisa kita kalikan dengan KPK dari penyebut terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Supaya mempermudah kita menyelesaikannya. Nah, apabila di dalam persamaan linier tersebut terdapat kurung, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Sama seperti pada operasi bilangan bulat ataupun pecahan ya. Oke, supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh. Contoh pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 4 sama dengan 30. Ini tadi yang kita kerjakan dengan cara bekerja mundur. Sekarang kita mengerjakan dengan operasi aljabar. Kita tuliskan dulu soalnya 2X ditambah 4 sama dengan 30. Tadi aturan yang pertama adalah menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan konstanta yang ada di ruas sama dengan variabel. Dengan catatan variabel itu hanya di salah satu ruas saja ya tadi. Kalau misalkan ada di kedua ruas, variabelnya dulu yang dihilangkan. Nah, ini berarti kita menghilangkan ini. 4 yang ini dihilangkan. Nah, karena 4 di sini nilainya positif, ditambah 4, maka kedua ruas kita kurangkan. Jadi kedua ruas harus dikurangi 4, supaya tambah 4 ini nanti hilang. Kalau kedua ruas dikurangi 4, maka 2X ditambah 4, ruas kiri dikurang 4, ruas kanannya 30, dikurangi 4 juga. 4 dikurang 4, 0. Berarti sisanya 2X, 30 dikurang 4 hasilnya 26. Nah, di aturan berikutnya, jika di salah satu ruasnya itu hanya tersisa variabel satu saja, tidak ada konstanta lagi, maka kedua ruas dibagi dengan koefisien dari variabel tersebut. Nah, atau dibagi dengan angka di depan huruf. Nah, ini kan hurufnya X, di depannya 2, berarti kedua ruas itu dibagi 2. Nah, kalau kedua ruas dibagi 2, 2X dibagi 2 berapa? X. 26 dibagi 2 berapa? 13. Sama kan dengan cara yang tadi. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukanlah nilai Y yang memenuhi persamaan 3 dalam kurung 2Y dikurang 2 sama dengan 7Y ditambah 4. Nah, berarti ini kita pakai aturan yang terakhir tadi. Jika ada kurung, terlebih dahulu diselesaikan yang kurungnya. Nah, kalau begitu, ini
Di depan kurung ini kan tidak ada tanda tambah ataupun kurang, hanya ada angka 3. Ini artinya dikali. Jadi nanti 3 dikali 2Y, 3 dikali negatif 2. Kita selesaikan dulu kurungnya. Jadi seperti ini, 3 kali 2Y, 3 kali negatif 2. Sama dengan yang ruas kanan tidak berubah. Sekarang kita kalikan, 3 kali 2Y itu adalah 6Y. Positif 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6. Sama dengan ruas kanannya tetap. Nah, ini tadi yang saya sebut, jika di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada variabel, maka kedua ruas itu dikurang atau dijumlahkan terlebih dahulu dengan salah satu variabelnya. Jika kalian ingin nanti variabelnya ada di sebelah kanan, maka kedua ruas dikurangi dengan 6Y. Jadi di ruas kiri nanti kurang 6Y, ruas kanan kurangi 6Y. Nah, di sini saya nanti maunya hasil akhir variabelnya ada di sebelah kiri. Maka yang dihilangkan adalah variabel yang di sebelah kanan, yaitu 7Y. Nah, lawannya 7Y itu adalah negatif 7Y. Jadi, kita kurangkan dengan 7Y kedua ruasnya. Berarti seperti ini, 6Y dikurang 6 dikurang 7Y sama dengan 7Y ditambah 4 dikurangi 7Y. Kemudian di ruas kiri, 6 dikurangi 7. Punya 6Y, hutang 7Y. Berarti sisanya negatif 1Y. Dikurangi 6. Nah, dikurangi 6-nya tetap. Ini tidak boleh. Sudah dijelaskan di aljabar ya. Tidak penjumlahan itu dan pengurangan hanya boleh jika variabelnya sejenis. Nah, untuk di ruas kanan, 7Y dikurang 7Y, 0. Berarti yang tersisa adalah 4. Nah, sekarang ini variabelnya hanya 1 di sini. Nah, tapi di ruas kiri ada konstanta. Maka kita hilangkan dulu konstanta ini. Cara ngilangkannya gimana? Kedua ruasnya dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena 6-nya negatif. Karena 6-nya negatif, maka kedua ruasnya itu ditambah 6. Kalau kedua ruas ditambah 6 berarti negatif 1Y dikurang 6 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 6. Nah, ini kedua ruas sama-sama ditambah 6. Berarti yang ini negatif 1Y-nya tetap nanti. Hutang 6 dibayar 6 berarti 0 ya. 4 tambah 6, 10. Berarti seperti ini. Nah, setelah itu, kedua ruas dibagi dengan koefisien variabel tersebut atau dibagi dengan angka di depan huruf. Di depan huruf Y itu angkanya adalah negatif 1. Maka kedua ruas dibagi dengan negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1, positif 1Y. Satunya boleh nggak ditulis. 10 dibagi negatif 1, positif bagi negatif, negatif. Maka hasilnya Y sama dengan negatif 10. Kemudian contoh yang ketiga. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 1/2 dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 2/3 dalam kurung 2X dikurang 1. Nah, di sini ada pecahan, kemudian ada kurung. Mana yang duluan dikerjakan? Kita hilangkan pecahannya dulu. Setelah itu baru kita hilangkan kurung. Kita selesaikan kurung setelah itu. Nah, kalau untuk menghilangkan pecahan, perhatikan pecahannya di sini setengah. Di sini 2/3. Jadi di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Maka kedua ruas itu dikalikan dengan KPK dari penyebut. KPK penyebut 2 dan 3 ini adalah 6. Jadi kedua ruas dikali 6. Nah, tinggal tambahkan angka 6 di depannya. 6 kali 1/2. Ini tetap. Ini tinggal ditambahkan 6 dikali, ininya tetap. Nah, 6 dikali 1, 6. 6 bagi 2, 3.
Nah, jadi berubah seperti ini. Hilangkan ya pecahannya. Ini yang di dalam kurung tetap tidak berubah. 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4. Nah, setelah pecahannya hilang, baru kita selesaikan kurungnya. Selesaikan kurungnya dulu. Kalau seperti ini, di depan kurung tidak ada tanda tambah atau kurang, berarti dia perkalian. Berarti 3 dikali X, 3 dikali positif 3, sama dengan 4 dikali 2X, ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena 4-nya positif. Dikali dengan negatif 1. Kita kalikan nih. 3 kali X, 3X. Ya, 3 kali 3, 9. 4 kali 2X, 8X. 4 dikali negatif 1, negatif 4. Nah, muncul seperti ini, ada dua buah variabel, satu di ruas kanan, satu di ruas kiri. Maka salah satunya kita hilangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas. Nah, di sini saya maunya variabelnya ada di sebelah kiri nanti. Berarti saya menghilangkan 8X. Nah, dengan cara, karena 8X di sini positif, maka saya harus mengurangkannya dengan 8X. Nah, kalau kedua ruas dikurangi 8X, jadinya seperti ini. 3X ditambah 9 dikurang 8X yang ruas kanan, 8X dikurang 4 dikurang 8X. Punya 3, hutang 8, berarti jadinya negatif 5X ya. 9-nya ini nggak boleh dijumlahkan, jadi 9-nya tetap di sini. Kemudian 8X dikurang 8X itu 0, berarti sisanya hanya 4 ini. 4 ini tandanya negatif, berarti ini ikut nih tandanya negatif. Nah, sekarang variabel hanya ada di ruas kiri, tetapi masih ada konstanta di ruas kiri. Nah, ini yang kita hilangkan konstantanya. Dengan cara, karena di sini positif 9, maka yang langkah berikutnya adalah kedua ruas dikurangi 9. Kedua ruas dikurangi 9 berarti negatif 5X ditambah 9 dikurang 9 sama dengan ruas kanannya negatif 4 dikurang 9. Nah, berarti ini 9 dikurang 9 itu 0, berarti ruas kirinya tetap sisa negatif 5X, yang ruas kanannya negatif 4 dikurang 9, hutang 4, hutang 9, berarti negatif 13. Selesai sampai sini, sudah satu saja variabelnya, tidak ada konstanta lagi. Langkah berikutnya adalah mengalihkan atau membagi. Nah, di sini, membagi kedua ruas dengan koefisien dari variabel. Angka di depan huruf, angka di depan X adalah negatif 5. Maka di ruas kiri dibagi negatif 5, ruas kanan dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif, positif, 5 bagi 5, 1. Berarti nanti di sini 1X. Di ruas kanan negatif bagi negatif, positif, 13 bagi 5, 13/5. Atau bisa disederhanakan lagi, X-nya sama dengan 2/3/5. Oke, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.